pelayanan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang punya hidup dan kehidupan ini. Pada kesempatan yang baik ini, dalam ibadah Pelka Bapa Kolom 2 Jemaat Getsemani Maesa Palu mengunjungi Bapak Fritz Sotulo di tempat ini. Terima kasih Tuhan sudah menuntun kami dalam perjalanan sehingga kami boleh tiba di rumah keluarga di sini dalam keadaan sehat, selamat. Dan sekiranya masih ada bapak-bapak yang belum tiba di sini, masih dalam perjalanan, Tuhan tuntun juga mereka supaya mereka pun boleh tiba di sini dalam keadaan selamat bersama-sama dengan kami untuk memuji Tuhan dan bersama-sama mendengar apa maksud rencana tindakan Tuhan Allah dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Persekutuan Pelka Pria Bapa yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita buka bagian firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, Yesaya 38 ayat 1 sampai ayat 8, tanpa meninggalkan pasal dan juga ayat sebelum dan sesudah dari perikop yang ada ini. Yesaya 38 dibaca ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-8. Kalau kita sudah menemukan, mari saya akan baca firman Tuhan ini dan kita bersama konsentrasi menyimak firman Tuhan ini yang berkata seperti ini. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini dan dari tangan Raja Asyur. Dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundur ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya." Yang berbahagialah kita sekalian yang mendengar firman Tuhan, memeliharanya, dan kita mau hidup melakukan dalam kehidupan setiap hari. Persekutuan pria kaum bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita hadir pada saat ini di tengah-tengah segala kesibukan kita tinggalkan kesibukan-kesibukan kita, ya. Memang tugas tanggung jawab panggilan kita adalah untuk rajin bersekutu, bersaksi, dan melayani, ya. Apapun tugas kita tinggalkan.
sejenak, ya. Kita tinggalkan sejenak dan kita datang berbakti, beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar jumpa satu terhadap yang lain, bukan hanya sekedar itu, tapi juga pasti ada perjumpaan-perjumpaan. Dan perjumpaan itu kita bersama-sama saling tegur sapa, bagaimana keadaan dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan keluarga kita, dan kita selalu berharap, berdoa. Makanya dalam pokok-pokok doa, kalau ada yang sakit ya perlu dicatat dalam pokok doa, kita doakan supaya bisa sehat. Karena kalau kita cuma mengandalkan kita punya diri, walau tidak bisa, ya, tidak bisa. Karena apa? Karena ada yang berkuasa, karena ada yang lebih mengasihi kita, ya. Apapun yang ada di dunia ini, kita harus lebih mengasihi Tuhan Allah. Karena itu dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi vertikal hubungan kita itu harus ada. Kemudian hubungan horizontal juga harus ada selalu. Sehingga dalam keberadaan kehidupan pergumulan yang kita hadapi, ya, seperti pergumulan yang dihadapi oleh, ya, dalam bacaan tadi, siapa yang kita kenal tadi di dalam perikop tadi? Kalau kita mulai mengenal misalnya Hizkia, ya, itu dia seorang raja yang boleh dikatakan dia berhasil, ya, dia berhasil, ya, dalam kepemimpinannya. Ya, saya percaya bapak-bapak juga pasti berhasil dalam kepemimpinan, toh? Bukan nanti di legislatif saja. Ada juga kan bapak-bapak kita di legislatif, toh? Ada juga yang mencalonkan diri untuk ke legislatif nanti. Jadi kita dukung juga mereka ini, ya. Kita dukung karena mereka ini ada yang menyuarakan profetis, ya. Mari kita lihat dari perikop ini. Hizkia dikenal sebagai seorang raja. Dia berhasil dalam kepemimpinan. Keberhasilannya terletak pada keberanian. Berani membasmi segala bentuk kejahatan umat, termasuk di dalamnya membasmi bentuk-bentuk penyembahan berhala, dan tentu kembali dia bisa menempatkan bait Allah itu sebagai tempat penyembahan kepada Allah. Memang sebelumnya itu, ya, rumah Tuhan rupanya dijadikan apa? Rumah doa itu dijadikan sarang. Itu Yesus kan pernah mengusir itu penukar-penukar uang, pedagang-pedagang yang ada di bait Allah. Dia cungkir balikan itu kursi, meja. Marah betul itu Tuhan kalau seperti itu dalam kehidupan di bait Allah. Kalau di gereja kita ada yang seperti itu, kita harus berani kritisi, ya. Berani mengkritisi. Kalau kita tidak berani, berarti kita gagal. Kita gagal jadi pemimpin karena membiarkan rumah doa jadi sarang penyambung. Mari kita memperhatikan di sini Hizkia. Menarik dari cerita ini, Raja Hizkia dia punya keberhasilan menjadi pemimpin, menjadi raja yang besar. Dia tidak juga menjadi satu jaminan dalam dirinya bagaimana dia memperpanjang hidupnya. Ini diakibatkan oleh karena Raja Hizkia rupanya sudah ada divonis mati dengan penyakit tidak akan sembuh lagi. Sekarang kan ada juga yang seperti itu, toh? Ada. Dari pihak medis ada juga yang seperti itu. Apalagi yang pergi di dukun, yang percaya dukun. Karena di era disrupsi ini masih ada percaya dukun. Ketinggalan zaman lagi. Ada mana tangan, garis tangannya dilihat. Oh, bapak hanya hidup ini lagi berapa hari saja, atau lagi berapa tahun saja. Mungkin dari 1 tahun depan so mati. Dukunnya duluan mati. Itu. Kenapa?
Yang menentukan itu bukan manusia, bukan si dukun, apalagi ada yang tenaga medis ada seorang anak dia mau masuk TNI, dia mau masuk Polri, kan harus apa? Sehat toh? Sehat jasmani, sehat rohani. Jadi karena dia mengalami derita yang disebut dengan riwayat jantung juga, ada riwayat jantung, penyakit jantung maksudnya. Jadi dokter bilang, kamu kalau tidak cuci darah dan seterusnya sampai apa ini dia 5 tahun saja ngana hidup ini. Setelah dia dites, dia kan berdoa, pasti doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yakin itu bapak-bapak? Syarat kita yakin itu, yang cuma verbalisme saja berbicara, berkata-kata dalam doa, Bapak kami di surga dan seterusnya, tapi tidak ada apa itu makna Bapa kami dan apa yang dikata-katakan dalam doa itu. Karena terkadang hanya itu formalitas saja. Kalau suruh berdoa ya formalitas, lain kali bermain lagi. Gitu? Jangan bermain, jangan main-main dengan doa. Ya. Ketika si dokter katakan seperti itu, dia masuk tes, lulus, sampai sekarang itu bapak itu masih hidup. Yang memprediksi dia mati itu lebih dulu mati. Nah itu. Jadi bapak ibu, bapak-bapak ya, karena ini PLK bapak, saya mau katakan di sini bahwa apa yang divonis dalam penyakit yang diderita oleh ini Hizkia tidak akan sembuh, sehingga ada firman Tuhan yang ditujukan kepada hambanya Nabi Yesaya. Itu ayat 1. Jabatan kalau kita lihat di situ yang dikenakan, apabila dalam kehidupan ini kita memang gunakan untuk bagaimana kita sampaikan kepada umat, ya pasti punya makna. Tetapi apabila jabatan, harta benda dan segala yang dimiliki, apabila tidak dikenakan dengan bagaimana kuasa dan kasih Tuhan, pasti tidak akan tidak menjamin umur panjang, karena keputusan Tuhan untuk batas hidupnya. Nah itu. Nah ini ada sahabat kita berulang tahun juga, ya tak? Ada berapa di sini? Yosua, ya, karena dia ada di Merowali, tak? Tapi kita tetap, Etin lagi saya kunjungi tadi ke rumahnya. Dia bilang, ada masih Parigi. Kapan balik? Besok. Oh berarti lewat kalau besok, ya tak? Nah itu. Memang harus tepat pada waktunya. Makanya kalau ada yang bikin, saya kira nanti 3 minggu depan. Bagaimana orang ulang tahun hari ini 3 minggu depan baru dikunjungi, ya tak? Nah masuk akal kan? Tidak logis kan? Nah, ada kan yang seperti itu juga. Dikirain mau dikunjungi minggu depan karena mau bikin acara. Ya, pendeta biar tidak diundang, yang penting tugas panggilan saya untuk mendoakan. Itu. Bapak-bapak yang saya kasih tahu, mari kita lihat bagian Alkitab ini menjelaskan bagaimana Raja Hizkia dia menyadari keterbatasannya sebagai manusia dan dia mengakui kemahakuasaan Tuhan Allah. Nah ini harus kita miliki dalam kehidupan kita. Karena itu ia menghadap kepada Tuhan sambil dia berseru. Bukan sembarang berseru, tetapi dia berdoa memohon belas kasihan dari Tuhan Allah. Sebab baginya Tuhan Allah itu adalah Tuhan, dia berkuasa atas kehidupan manusia. Ternyata usahanya itu kita perhatikan di situ, dia mendapat jawaban yang pasti dari Tuhan Allah. Ya, jawaban yang pasti hanya dari Tuhan Allah, tidak dari yang lain, apalagi yang memfonis-fonis itu. Nah, perhatikan di situ, Hizkia dia mendapat kesembuhan, bahkan usianya diperpanjang berapa tahun lagi? 15, bapak-bapak, 15 tahun cak gampang itu kalau orang utara bilang cak gampang, itu biar le cawana roid kalau Tuhan bilang ngana 15 tahun lagi masih boleh bertambah umur. Nah kalau yang ada ini masih berpuluh-puluh tahun lagi toh, ya tak? Rindu berpuluh-puluh tahun lagi toh, berapa puluh tahun lagi supaya kita terus Tuhan kasih kesehatan. Mari kita lihat selanjutnya.
Bagi Nabi Yesaya, apa yang dialami oleh Raja Hizkia itu adalah merupakan tanda kasih Tuhan yang pasti dinyatakan sangat besar, amazing. Nah, itu amazing. Bahkan kasih Tuhan itu tidak hanya dialami oleh Raja Hizkia, tetapi juga dapat dirasakan oleh begitu banyak orang dalam bentuk pembebasan dan juga perlindungan Tuhan Allah dalam kehidupan ini. Kalau Bapak perhatikan itu ayat 2 sampai 6, supaya jangan nanti pada tersaru karang rupanya. Tidak ada. Makanya Bapak-bapak yang saya kasih dalam kasih Tuhan, Yesaya 38 ayat 1 sampai 8 yang kita baca tadi bukan mengurangi makna ayat-ayat sebelumnya yang saya tidak baca, tapi ini mau menjelaskan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan sebagai umat ciptaannya. Ya, kita ini kan cuma ciptaan, Dia Khalik, Dia Sang Khalik. Makanya kita sebagai ciptaannya, kita hidup dan juga kita mati ada di tangan Tuhan. Itu bukan di tangan dukun atau di tangan dokter. Ya, kalau dokter berjuang berusaha memang dipakai oleh Tuhan. Jangan mengabaikan itu ya. Kalau sakit ya bawalah ke dokter, jangan ke tempat lain. Gitu. Nanti dia tiup-tiup lagi nanti. Ada sampai teman itu bilang, ditiup-tiup pendeta. Nak sakit. Mari serta di foto, mak tak bongkar lagi DP patah-patah. Kalau tadinya di foto sudah mulai bagus. Ketika dia memang seperti itulah cara kerja iblis, setan. Kita harus datang kepada Tuhan. Hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Kita manusia hanya dapat bergerak, kita hanya dapat berkarya, juga bagaimana kita bisa menemukan arti kehidupan oleh karena kasih karunia Tuhan Allah semata-mata. Ya, seperti misalnya virus yang melanda. Ya, beberapa waktu yang lalu kan pandemi pada manusia. Bukan cuma manusia yang dilanda pandemi, B2 pun di bagian Parigi Selatan Tolai ke sana itu kena itu virus. Ya. Karena apa? Kita sebagai manusia yang ada di dunia ini tidak punya hak untuk berkata, kenapa begini? Jangan begini, jangan begitu. Itu kalau Tuhan sudah punya kuasanya yang Dia nyatakan, maka kita harus menyatakan syukur Tuhan, semua terjadi karena atas kuasa Tuhan. Kasih, pasti Dia dalam kuasanya ada kasihnya. Bapak-bapak yang saya kasih dalam kasih Tuhan, berbagai persoalan yang tentu diperhadapkan dalam kehidupan kita sebagai pria kaum bapa, sebagai pribadi, juga dalam persekutuan kita, dalam pria kaum bapa, kita harus gumuli, kita hadapi. Mari kita hadapi, kita gumuli dengan andalkan Tuhan. Iya. Sebab dengan berlarutnya penyelesaian persoalan, kalau ada persoalan cepat selesaikan, kalau tidak berlarut-larut maka akan jadi besar. Itu sama dengan api itu. Kalau api itu kecil saja di hutan itu, kalau tidak ditanggulangi dengan cepat, dia bisa membakar semak belukar hutan yang luas itu. Ibarat itu juga dalam persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Persoalan kecil selesaikan cepat, datanglah kepada Tuhan, mohonlah ampun kepada Tuhan. Tuhan Maha Pengampun, Dia Maha Kasih. Maka dengan pengampunan dan kasihnya yang Ia berikan itu, segeralah bermetanoia, berepistrope. Kalau saya katakan itu, saya kira sudah menjadi jelas apa itu epistrope, metanoia. Itu berarti hidup dalam pembaharuan diri. Itu baharui diri kita, hidup kita, supaya dalam kehidupan kita, ketika kita hidup di tengah-tengah dunia, apapun tantangan kita, sakit yang kita derita, termasuk beberapa waktu yang lalu ya Febrinia sempat masuk juga dirawat di rumah sakit. Itu semua karena apa?
Ya itu juga karena ya memang ketika imun kita lemah, ya yang pasti iman Tuhan berikan. Sebab itu jaga imun dengan hikmat. Selalu saya katakan itu tiga batu dodika itu. Kalau dalam kehidupan pria kaum bapa ada iman, imun, hikmat, selalu dengan pola makan, pola pikir yang sehat, maka niscaya semuanya itu akan sirna dalam kehidupan kita. Tuhan akan tolong kita. Amin. Hiduplah dalam kehidupan ini seperti bagaimana dalam keberadaan kehidupan Hizkia, dia berhasil dalam keberhasilannya sebagai pemimpin. Meski dia sudah divonis mati dengan penyakitnya, tetapi dia sembuh karena Tuhan yang menolong. Tuhan memperpanjang umurnya karena dia datang kepada Tuhan. Itu kuncinya Bapak-bapak, supaya khotbah saya ini dimengerti. Ya, saya tidak mau saya berkhotbah tidak dimengerti apa dibilang Pak Pendeta itu. Jadi harus kita datang kepada Dia, andalkan Dia sepenuhnya dalam hidup ini. Jangan setengah hati, jangan mendua hati. Orang yang mendua hati tidak akan ada itu hati yang mendua. Film apa itu? Film Meksiko dulu ya, yang di tahun 90 kalau tidak salah itu. Sehingga anak-anak ada yang anyor karena hujan. DP ibu menonton itu film Meksiko hati yang mendua itu. Itu. Jadi orang yang mendua hati dia akan tenang dalam hidupnya. Karena itu satukan hati kita pada Tuhan, taatlah kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, karena Tuhan sumber kehidupan. Termasuk bagaimana kita menghadapi berbagai problematika, fenomena dalam kehidupan, baik pribadi juga dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan persekutuan, dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara kita. Amin. Mari kita respon dengan syair lagu. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya maka bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia.